Film bermula dengan menampilkan seorang pria yang bernama Jae-sik. Dia merupakan seorang pebisnis dan memiliki agensi. Namun saat ini agensi tersebut masih sangat kecil, sehingga ia akan membawa artisnya kemana-mana hanya dengan menggunakan mobil van aja. Saat itu tiba-tiba Jae-sik menerima sebuah telepon dari rumah sakit yang menyatakan salah satu karyawannya yang bernama Ji-young kini meninggal dunia. Akhirnya, ia pun segera ke rumah sakit untuk mengurus segala keperluan Ji-young. Saat itu, Ji-young meninggalkan sejumlah hutang kepada Jae-sik. Hal ini tentu saja membuat Jae-sik sedikit kesal karena hutang yang telah ditinggalkan tersebut. Selain itu, Ji-young juga tidak meninggalkan harta apapun kecuali putrinya yang masih berusia 7 tahun. Jae-sik yang tidak ingin rugi pun segera pergi ke rumah Ji-young dan mencari barang berharga yang bisa ia bawa. Namun setelah cukup lama, Jae-sik sama sekali tidak menemukan apapun di rumah itu. Pada saat yang sama, seorang gadis kecil datang begitu saja. Ia hanya meraba dan mengambil roti di atas meja. Kemudian ia bersembunyi dan memakannya. Jae-sik pun sedikit heran dengan gadis itu, karena ia sama sekali tidak kaget dengan kehadiran Jae-sik di sana. Gadis kecil itu begitu tenang memakan roti tersebut. Melihat hal ini, Jae-sik segera bertanya di mana ibunya menyembunyikan semua barang berharga mereka. Namun gadis itu sama sekali tidak menanggapinya. Hingga akhirnya ia pun merasa ada yang salah dengan gadis itu. Sesaat kemudian, Jae-sik segera menelpon suami Ji-young dan pria itu berkata kalau mereka sudah lama berpisah. Ia kembali mencoba menelpon dan menanyakan masalah anak mereka. Namun pria itu kembali menjawab kalau gadis itu tidak ada urusannya dengannya lagi. Hal ini membuat Jae-sik semakin kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Untuk menenangkan dirinya, Jae-sik pun merokok di sekitar anak tersebut. Hal ini membuat anak yang bernama Yoon-hee menyadari kalau ada orang di sekitarnya. Saat ia meraba wajah Jae-sik, ia pun tersadar kalau orang tersebut bukanlah ibunya dan membuatnya menjerit ketakutan. Di saat yang sama, pemilik rumah pun datang mencari Ji-young untuk menagih uang sewa rumah. Karena hingga saat ini, Ji-young belum membayar uang sewa yang terbilang sangat mahal. Melihat Jae-sik yang berada di sana, pemilik rumah tersebut mengira kalau Jae-sik dan Ji-young mempunyai hubungan, sehingga ia pun marah-marah pada pria tersebut. Gak lama kemudian, Jae-sik pun akhirnya menghentikan wanita yang terus bicara itu dan mengatakan apa yang telah sebenarnya terjadi. Ji-young yang ia cari kini telah meninggal dunia. Saat itu wanita tersebut masih menganggap Jae-sik mempunyai hubungan dengan Ji-young, hingga ia pun meminta Jae-sik untuk merawat anak yang ada di sana. Bukan mengirimnya kepada kakek atau neneknya. Setelah wanita itu pergi, Jae-sik kembali menggeledah rumah tersebut, namun sayangnya ia tidak kunjung menemukan apapun, karena Ji-young memang tidak meninggalkan apa-apa. Karena tidak menemukan apapun, akhirnya Jae-sik pun kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia malah diusir karena tidak membayar uang sewa. Gak punya pilihan lain, Jae-sik pun akhirnya membawa semua barang-barangnya ke rumah Ji-young. Di sini ia pun berpura-pura menjadi ayahnya Yoon-hee untuk mendapatkan asuransi kematian Ji-young. Selain itu, saat ini ia juga masih mengurusi agensi kecil miliknya itu. Karena kesulitan berinteraksi dengan Yoon-hee, ia pun meminta saran kepada rekan-rekannya. Namun mereka mengira Jae-sik berhubungan dengan seorang janda. Karena tidak mendapatkan bantuan, akhirnya Jae-sik sendirilah yang harus mencari cara. Ia mencoba memberikan makanan kepada Yoon-hee. Namun Yoon-hee sama sekali tidak tertarik dengan makanan tersebut. Ia lebih menyukai roti yang seperti biasa ia makan saat ditinggalkan ibunya. Jae-sik pun akhirnya membuang semua roti tersebut. Namun Yoon-hee yang menyadari persediaan rotinya sudah tidak ada, mengamuk dan membuat Jae-sik kehilangan kesabarannya. Waktu pun terus berlalu, dan hingga saat ini Jae-sik sama sekali belum memahami apa yang telah terjadi pada anak tersebut.
Ia hanya bisa termenung dan memperhatikan apa yang Yunhee lakukan sepanjang hari. Suatu hari saat sedang bersantai, Jae-sik melihat agen properti di depan rumah Ji-young. Ya, setelah mengetahui Ji-young meninggal dunia dan Jae-sik tidak membayar uang sewa, pemilik rumah tersebut pun berencana menjual rumahnya pada orang lain. Saat mereka masuk ke dalam, pemilik rumah dan agen properti tersebut kaget melihat rumah yang sangat berantakan dan tidak pernah diurus. Selain itu, mereka juga melihat Yunhee yang tidak pernah dimandikan. Mereka meminta Jae-sik untuk memandikan gadis kecil itu. Di sini terlihat kalau Jae-sik sama sekali tidak bisa melakukannya. Saat Jae-sik mencoba memandikan Yunhee, ia pun mendengar wanita-wanita tersebut berbisik membicarakan Yunhee. Ternyata Yunhee menderita tunarungu dan tunanetra, sehingga ia tidak bisa melihat, mendengar, dan bicara. Disinilah Jae-sik baru menyadari apa yang telah terjadi pada anak itu. 야, 너 왜 이렇게 뜨거워? 어? Setelah mendengar hal ini, Jae-sik pun membawa Yunhee ke tempat terapi anak. Di tempat tersebut hanya ada 2 pelayan, yaitu terapis yang dikhususkan untuk anak tunanetra dan terapi yang khusus untuk anak tunarungu. Mereka tidak menyediakan terapi untuk kedua masalah tersebut, yang membuat Yunhee harus berhenti menjalani terapi. Sejak saat itu, Jae-sik sendirilah yang memutuskan untuk mengajari Yunhee. Hal yang pertama ia ajarkan adalah mengenal huruf. Kata pertama yang ia ajarkan pada Yunhee yaitu apa atau ayah. Ia mengenalkan huruf-huruf tersebut kemudian menuliskan kata di telapak tangan Yunhee. Setelah itu Yunhee pun mengulanginya. Di sini kita bisa melihat kalau Yunhee dapat belajar dengan cepat sehingga Jae-sik pun semakin bersemangat untuk mengajarinya. Gak lama kemudian beberapa petugas pun datang untuk menyita barang-barang fisik ke rumah tersebut. Karena Ji-young yang juga terlibat dalam hutang di tempat lain, awalnya mereka bertanya apa hubungan Ji-young dan Jae-sik. Ia mengatakan kalau mereka kawin adat. Setelah mendengar hal ini, para petugas tersebut menyita semua barang yang ada di sana, termasuk barang-barangnya. Jae-sik tidak bisa mencegah mereka karena ia telah mengaku sebagai suami Ji-young. Oleh sebab itu, ia juga harus bertanggung jawab atas hutangnya Ji-young. Masalah yang Jae-sik hadapi tidak berhenti sampai di situ aja. Salah satu rekannya juga memutuskan untuk bekerja dengan agensi lain karena ia tidak mengalami perkembangan di agensi tersebut. Selain itu, kliennya juga memutuskan kerjasama dengan Jae-sik di saat itu juga. 저희 애한테 먼저 시비를 야, 씨발 새끼가 진짜. Pada malam harinya, Jae-sik kembali ke rumah dengan keadaan lesu karena ada banyak hal buruk yang menimpanya sepanjang hari. Di saat yang bersamaan, Yunhee telah menunggunya. Namun saat Jae-sik masuk ke dalam rumah tersebut, ia malah mengabaikan Yunhee dan membuat Yunhee sedikit kecewa. Keesokan harinya, Jae-sik pun menelpon seorang pria yang bernama Pak Jo. Tujuannya adalah untuk meminta pekerjaan yang lebih baik. Namun Pak Jo mengatakan kalau bisnisnya sudah diambil alih oleh rekannya yang bernama Chol-jin. Setelah mendengar hal ini, Jae-sik pun marah dan segera menemui Chol-jin. Ternyata Chol-jin memanfaatkan kesempatan saat Jae-sik terlilit hutang. Ia mengambil alih bisnis yang telah ia bangun selama ini. 세상 독해야 산다. 형처럼 해가지고는 평생 딱 그 꼴하자. 형 그러니까 내 밑에서 일해라. Saat itu, Jae-sik mencoba mengawasi apa yang Chol-jin lakukan pada semua karyawannya. Tanpa diduga, Chol-jin ternyata menjual semua karyawan wanitanya dan menjadikannya sebagai prostitusi. Hal ini pun membuat Jae-sik marah dan menghajar pria tersebut. 놀려서 진짜들 그만해 새끼야. 그만해. 이런 새끼는 아주 죽여놔야 돼. 그만해. 아씨. Namun saat itu mantan karyawan wanitanya juga tidak punya pilihan lain. Ia meminta Jae-sik untuk segera pergi sebelum Chol-jin kembali bangkit dan menghajarnya kembali. Nasib sial yang menimpanya tidak berhenti sampai di situ aja. Kartu kreditnya juga akhirnya ditangguhkan akibat hutang yang belum dilunasi.
Sementara di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar won saja. Jae-sik yang sedang pusing pun membuka galeri ponsel Ji-young dan menemukan beberapa foto Ji-young dengan putrinya. Namun tanpa diduga, ia melihat screenshot pembicaraan Ji-young dengan bibinya. Bibinya meminjam uang 3 kali pada Ji-young dengan total ratusan juta. Jae-sik pun berencana meminta uang itu kembali, berbekal alamat terakhir bibi Ji-young itu yang ada di ponsel tersebut. Jae-sik pun akhirnya pergi membawa Yoon-hee dengan menggunakan mobil van miliknya ke sebuah pedesaan dengan membagikan selebaran foto bibi Ji-young tersebut. Ia sangat berharap mereka mengenalinya dan segera bertemu dengan wanita itu. Namun sayangnya wanita itu telah meninggalkan desa setelah menipu banyak orang. Setelah Jae-sik selesai membagikan selebaran tersebut, ia kembali ke mobilnya, namun saat itu ia tidak melihat Yoon-hee. Ia pun khawatir dan segera mencari gadis itu. Ternyata Yoon-hee bersama seorang petani dan anjingnya. Menyadari Jae-sik yang belum makan dan minum seharian, ia pun memberikan makanan dan minum pada pria tersebut. Jae-sik mengira pria tua itu adalah pria yang baik dan mau membantunya. Namun siapa sangka kalau pria tersebut telah memanfaatkan Jae-sik. Setelah makan, ia meminta Jae-sik untuk bekerja di ladang hingga memperbaiki genteng rumahnya. Dan pria itu hanya membayarnya dengan sebaskom kentang rebus dan beberapa telur. Ia juga meminta Jae-sik untuk datang lagi besok pagi. Namun Jae-sik sadar kalau ia telah dimanfaatkan. 세상이 어느 세상인데 사람한테 일을 시켰으면 일당을 줘야지. Setelah pria itu pergi, Jae-sik pun terbaring di lantai karena terlalu kelelahan. Di saat yang sama, Yoon-hee mencoba memakan kentang tersebut, kemudian memuntahkannya dan memberikannya pada Jae-sik. Tentu saja Jae-sik merasa hal ini menjijikkan dan segera menghindarinya. 말해봐. 그니까 아 진짜. 아, 기다려봐. 여보세요. 그래. Keesokan harinya, Jae-sik pergi meninggalkan rumah pria tua tersebut. Saat di perjalanan, mereka kehausan dan tidak menemukan satu toko pun. Akhirnya, mereka pun berhenti di pinggir ladang semangka. Jae-sik mencoba mencuri semangka tersebut. Untuk memastikan semangka yang berkualitas, ia melubanginya terlebih dahulu. Jae-sik mengira kalau ia akan lolos, namun tanpa diduga mereka berada tepat di depan CCTV pengawas ladang itu. Jae-sik pun membawa Yoon-hee memakan semangka tersebut di pinggir sungai. 봐. 응? 이제 봐. 매끈하지 못해. 수박. Gak lama kemudian, putri pemilik semangka tersebut yang bernama Yoon-jo mendatanginya. Saat itu Jae-sik memang mengaku kalau ia bersalah, namun ia tidak punya pilihan lain. Untuk menebus kesalahannya, akhirnya Jae-sik pun diminta untuk bekerja di perkebunan semangka di desa tersebut. Jae-sik yang tidak biasa mengerjakan pekerjaan berat malah membuat kesalahan sehingga semangka-semangka yang ia angkut jatuh dan rusak parah. Setelah bekerja sepanjang hari, Jae-sik yang kelelahan pun beristirahat di dalam mobilnya. Namun saat itu sedang hujan dan Yoon-hee meminta Jae-sik untuk bermain bersamanya. Awalnya Jae-sik menolak, namun Yoon-hee yang cemberut akhirnya merubah keputusannya. Ia pun akhirnya menemani Yoon-hee bermain di tengah hujan. Terlihat kalau mereka sangat menikmati suasana tersebut. Setelah bermain hujan, keduanya pun bermain lumpur di dalam mobil. Gak lama kemudian, Yoon-jo kembali muncul dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Di sana mereka bertemu dengan ayahnya Yoon-jo dan juga dengan anaknya. Wanita itu menjamu Jae-sik dan Yoon-hee dengan baik. Saat semuanya sedang makan, Yoon-hee kembali mengeluarkan makanan yang ia masukkan ke dalam mulut dan memberikannya kepada Jae-sik. Jae-sik yang mengira ini adalah kebiasaan buruk,
Namun ayahnya Yunjo mengatakan kalau itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dari Yunhee untuk Jae-sik. Anak itu mengeluarkan makanan kesukaannya dan memberikannya pada orang yang paling ia sayangi. Akhirnya Jae-sik pun tersadar dengan apa yang Yunhee lakukan selama ini. Sejak saat itu rasa sayangnya kepada anak tersebut juga semakin besar. Keesokan harinya, Jae-sik melihat ayah Yunjo sedang menyembunyikan sesuatu di dalam gentong di samping rumah. Pria tersebut terlihat canggung dan pergi dari sana. Awalnya Jae-sik ingin memeriksanya, namun tidak lama setelah itu Yunjo pun datang. Di saat itu Jae-sik pun bertanya, apa di sana masih ada pekerjaan yang bisa ia kerjakan dan berapa bayarannya. Ternyata saat itu mereka sedang mencari pekerja. Setiap harinya pekerja tersebut akan dibayar 1 juta rupiah. Selain itu, Jae-sik juga meminta agar ia dan Yunhee diizinkan untuk tinggal di pondok tamu yang pernah mereka bicarakan. Setelah memindahkan barang-barang mereka ke pondok tamu, Jae-sik pun memberikan mainan baru kepada Yunhee, yaitu beberapa ekor anak ayam. Di sini kita bisa melihat kalau Yunhee sangat menyukai anak ayam tersebut. Selain itu, Jae-sik juga semakin akrab dengan Yunjo. Pada sore hari mereka akan menghabiskan waktu bersama dan merekam video kebersamaan mereka. Nantinya video ini akan diupload ke YouTube untuk mendapatkan uang tambahan. Saat mereka sedang melihat video tersebut, tiba-tiba Yunjo menerima telepon dari ayahnya. Terdengar ayahnya sedang mencari sesuatu, namun ia tidak kunjung menemukannya. Hal ini pun membuat Yunjo menjadi sedikit khawatir. Ia meminta ayahnya untuk berhenti mencari benda yang telah hilang tersebut. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci, namun di sini kita tahu kalau ayahnya tersebut mengalami demensia. Keesokan harinya, saat Jae-sik sedang menikmati waktunya bersama Yunhee dan wanita itu, tiba-tiba Chojin yang sudah tahu keberadaannya dari video YouTube yang ia upload untuk datang mencarinya. Tujuan mereka mencari Jae-sik adalah untuk membalas dendam. Mereka pun membawa Jae-sik menjauh dari sana, kemudian menghajarnya. Selain untuk membalas dendam, Chojin juga mencarinya karena Jae-sik masih mempunyai utang pada pria tersebut. Setelah puas menyakitinya, Chojin juga menyita mobil van miliknya dan meminta Jae-sik untuk membayar sisa uang minggu depan. Setelah kejadian ini, Jae-sik pun kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Sesampainya di pondok, ia pun teringat dengan benda yang disembunyikan ayahnya Yongjo di samping pondokannya. Siapa sangka, benda yang ia sembunyikan tersebut adalah uang yang jumlahnya hampir memenuhi gentong tersebut. Di saat yang sama, Yunjo pun kembali muncul dan bertanya apa yang ia lakukan di sana. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mereka pun menyadari kalau saat itu Yunhee telah menghilang dan pergi bersama ayahnya Yunjo. Jae-sik pun yang teringat kalau ayahnya Yunjo menderita demensia pun panik dan segera mencarinya. Setelah cukup lama mencari keduanya, akhirnya mereka menemukan keduanya yang berhenti di tepi ladang. Di saat itu terlihat kalau Yunjo sangat mengkhawatirkan ayahnya. Di saat yang sama, Jae-sik pun melihat Yunhee dari kejauhan. Di sini ia menyadari kalau ikatan emosional antara dirinya dan Yunhee sudah terikat sangat jauh dan merasa khawatir kehilangan anak tersebut. Pada malam harinya, Jae-sik pun berbaring dan termenung di dalam pondokan itu. Saat itu, Yunhee menyadari kalau ada yang salah pada wajah pria tersebut. Di saat yang sama, Jae-sik mengarahkan tangan Yunhee ke matanya dan menuliskan kata air mata, yang memberitahu kalau saat ini ia sedang bersedih. Keesokan paginya, Yunjo pun datang untuk membangunkan Jae-sik. Namun sayangnya, Jae-sik dan Yunhee telah meninggalkan tempat tersebut, di mana ia meninggalkan sebuah surat yang memberitahu kalau barang yang mereka cari berada di gentong samping pondok. Walaupun Jae-sik saat ini sangat membutuhkan uang itu dan ia punya kesempatan untuk mengambil uang itu, namun nyatanya tidak bisa ia mengambil uang tersebut.
Di hari itu, Jae-sik membawa Yoon-hee ke sebuah stasiun. Di sana, ia kembali menelpon ayah Yoon-hee, dan gak lama kemudian ayahnya Yoon-hee pun akhirnya mendatangi mereka. Setelah mengetahui Ji-young meninggal, ia pun sadar dengan kesalahannya yang telah menelantarkan putrinya tersebut. Ia memberikan sejumlah uang pada Jae-sik sebagai imbalan karena telah merawat putrinya dan membelikan barang pada putrinya tersebut. Namun, Jae-sik yang tadinya ingin memberikan Yoon-hee padanya menjadi kesal. Ia menolak uang tersebut dan meninggalkan begitu saja. Bahkan Yoon-hee pun ketakutan saat menyadari ada orang asing mendekatinya. Setelah kejadian ini, Jae-sik pun membawa Yoon-hee ke tempat yang lebih jauh lagi. Namun kali ini ia berencana untuk memisahkan dirinya dengan Yoon-hee. Sebelum mereka berpisah, ia pun mencoba menghabiskan waktu bersama gadis kecil tersebut. Hingga akhirnya gak lama kemudian, Jae-sik membawa Yoon-hee ke sebuah tempat penampungan anak. Setelah mengisi formulir, Jae-sik meminta izin untuk menemui Yoon-hee karena inilah terakhir kalinya mereka bertemu. Di saat itu, Jae-sik memberikan sebuah boneka dan kantong roti, kemudian ia memberikan roti tersebut kepada Yoon-hee. Ia menatap wajahnya Yoon-hee dengan kesedihan sambil berkata, "Kau lebih baik tinggal di tempat seperti ini dibandingkan dengan tinggal bersamaku." Namun bagaimanapun, Yoon-hee tidak akan mendengarkannya dan tidak tahu kalau Jae-sik akan pergi meninggalkannya. Saat itu, Yoon-hee dengan senang hati menikmati roti tersebut. Jae-sik pun dengan perlahan meninggalkannya. Namun gak lama kemudian Yoon-hee sadar kalau Jae-sik sudah tidak ada di sampingnya. Ia terus meraba dan berharap pria tersebut masih ada di sana. Mengetahui Jae-sik yang sudah pergi, Yoon-hee segera membuang roti tersebut, kemudian berjalan sambil meraba untuk mencari Jae-sik. Namun ia terjebak di pintu penampungan dan tidak bisa membukanya. Menyadari dirinya telah ditinggalkan, Yoon-hee pun menangis sekeras mungkin. Seakan-akan ia terus meminta tolong untuk membukakan pintu tersebut. Sementara di tempat yang sama, Jae-sik yang juga tidak ingin kehilangan, dia ternyata kembali dan berdiri di depan pintu kaca tersebut. Ia terus menatap dan melihat Yoon-hee yang sedang menangis. Sesaat kemudian, Jae-sik pun membuka pintu itu dan memegang tangannya. Namun Yoon-hee yang ketakutan terus memukulinya. Saat itu, Jae-sik yang juga menangis akhirnya mencoba menenangkan Yoon-hee, dan Yoon-hee menulis kata air mata di tangan Jae-sik yang menandakan bahwa ia sangat sedih saat Jae-sik meninggalkannya. Sesaat kemudian, Yoon-hee terlihat memukul kepalanya sendiri. Bukan untuk menyakiti dirinya, namun ia bertanya siapa ia sebenarnya, dan Jae-sik pun menulis namanya di telapak tangannya sendiri. Kemudian Yoon-hee bertanya, siapa sebenarnya pria tersebut? Awalnya Jae-sik tidak tahu apa yang harus ia katakan, karena sebenarnya ia juga tidak mempunyai ikatan dengan anak ini. Hingga akhirnya Yoon-hee sendirilah yang menulis kata apa atau ayah